Kita jumpa lagi dalam dunia spiritual. Lanjutan dari ngopi, yaitu tentang peta Pulau Jawa dan kematian manusia. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera pada semuanya. Dan salam Pancasila. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Sunan Kalijaga itu sudah membuat nama-nama kota itu berdasarkan zaman kehidupannya, yaitu abad 18. Hubungannya dengan orang meninggal dalam tatanan keislaman itu biasanya orang meninggal itu kepalanya diarahkan ke utara, kakinya ke selatan. Nah, kalau Pulau Jawa itu kita perkecil dalam skala perbandingannya, maka pusat daripada tali pusat manusia yang tidur atau meninggal tadi itu terdapat pada Gunung Tidar. Maka disebut Tidar itu asal kata Tinumbal Dadar di zaman Sunan Kalijaga, tepatnya di kota Magelang, yang zaman Pak Gatot Subroto dulu didirikan AMN yang sekarang menjadi Akabri. Kenapa di Tidar? Nah, itu tali pusatnya Pulau Jawa. Nah, dari tali pusat jenazah, biasanya kalau jenazah Islam itu dimiringkan ke kiblat. Kalau dimiringkan ke kiblat berarti mukanya menghadap ke arah gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Hanya mendapat selamat, tidak mendapat barokah. Nah, kepalanya diarahkan ke utara, jatuhnya di kota Semarang. Semarang itu berasal dari kata Semaring Marang Gusti, tidur atau meninggal karena kuasa Tuhan. Nah, antara kepala dengan tali pusat ditemukan jantung, yaitu jatuhnya di Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro yang selalu bererupsi. Nah, dari tali pusat, kalau kita turun ke bawah jatuhnya Kelamin, yaitu tepatnya di Jogja Solo, tempat pangeran-pangeran yang kerjanya main perempuan. Nah, itu di sana. Kalau terus ke bawah, kita temukan kakinya jatuh di Nyiloro Kidul, Laut Selatan, suka menjadikan ombak besar, menenggelamkan perahu-perahu nelayan dan sebagainya. Yaitu membujur dari utara ke selatan. Setelah dikiblatkan, jenazah itu biasanya menghadap ke kiblat menuju ke gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Hanya mendapat selamat. Suruh ke barat lagi, ketemu gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu di Cirebon, kira-kira disebut Gunung Cerme. Nah, kalau orang mau naik ke Gunung Cerme di zaman para petapa dahulu, itu biasanya melewati kesepuhan Cirebon yang namanya Kanoman. Harus jadi monyet dulu kan Kanoman, karena kendaraannya di selatan berupa perahu yang terbalik, tangkuban perahu, berarti belum sempurna. Diminta arah kiblat terus, ketemunya Sang Yang Sirah di ujung kulon. Makanya Jawa Barat ada ujungnya. Kalau Jawa Timur nggak ada ujungnya. Kalau Jawa Barat ada sampai Sang Yang Sirah, ujung kulon, ujung paling kulon, paling barat. Gagal mencari kesempurnaan pribadi, menuju ke utara lagi. Suruh apa? Ketemu pelabuhan Merak. Namanya Merak itu burung merak.
Burung merak itu menunjukkan burung yang menampilkan kesombongan. Dengan sayapnya, dengan bulu-bulunya juga tidak sempurna. Tapi kalau dikiblatkan dari ke arah timur, jenazah tadi, maka wajahnya menghadap ke Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu itu gunung yang paling angker di Jawa Tengah. Tempat para petapa dahulu di sana. Abu-abu sendiri yaitu gambar dari salah satu 4 malaikat tadi. Jibril, Israel, Mikael. Seperti dalam dunia keislaman, sholat itu ada 4 gerakan: berdiri, ruku, sujud, duduk. Kan gerakannya hanya 4, ada Jibril, Israel, nah Mikael itu waktu sujud, abu-abu warnanya, maka disebut Gunung Lawu. Gagal mencari jati diri, terus ke timur, terus ketemunya kota Kediri di Jawa Timur, yaitu kembali ke jati diri. Gagal pencarian jati diri, itu dilempar ke utara menuju ke Tanjung Perak. Di manusia perak, bukan manusia emas, manusia perak. Gagal menjadi manusia perak, dilempar ke arah selatan, ketemu Jember. Jember itu tanah yang becek-becek, berarti gagal menjadi manusia yang suci dan bersih, disuruh kembali ke arah timur, yaitu menemukan Banyuwangi. Banyu itu air, wangi itu suci, itu wangi yang suci. Gagal kesempurnaannya menjadi manusia hakikinya, ya kembali ke Pulau Bali, kembali menjadi orang Hindu gitu. Tapi kalau dia berhasil, ya menjadi manusia yang sempurna, ketemu jati dirinya. Jadi semua nama kota itu sudah tercipta dari zamannya Sunan Kalijaga. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke sawah, lihat para petani itu mengusir burung-burung pada saat akan panen padinya. Dia membuat orang-orangan, ya, bebegik ke bahasa Sundanya, angkrek ke bahasa Jawanya. Tapi ini enggak, baling-baling di sampingnya itu dibuat boneka-bonekaan, gambarnya Semar atau Petruk. Semar, Petruk atau Gareng itu digambarkan sebagai dewa, dewa nyata, dewa Katon. Ya kita ini manusia ini sebagai dewa nyata, dewa Katon. Maka kalau kena angin, baling-balingnya berputar, tapi dari jauh seolah-olah Semar yang memutar baling-baling itu, sehingga muncul suara burung-burung tadi yang mau mencuri padi akan terbang semua. Itu penuh falsafah. Nah, di masa sekarang ustadz-ustadz tidak menggali falsafah Wali Songo, padahal itu diciptakan oleh bangsa Indonesia, khususnya manusia Jawa di masa perkembangan Islam pertama kali di Pulau Jawa. Nah, sehingga berbeda orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur kalau mencari ilmu sampai tuntas. Tapi kalau di Jawa Barat pasti ada halangannya, mentok sampai di ujung sudah kembali lagi, dia ke bawah lagi. Ini bedanya filsafat spiritual. Tidak membedakan suku, tapi itu sudah dicatatkan secara alamiah oleh Wali Songo yang terakhir, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Maka beliau membuat alat peraga untuk menjelaskan keagamaan Islam dengan bentuk wayang, tapi tidak boleh menyerupai manusia. Jadi yang diciptakan itu adalah wujud karakternya. Gareng, Petruk, Semar, Bagong, Arjuna. Saudara 4-5 pancer itu. Yaitu siapa saja saudara 4-5 pancer secara ilmu kebidanan: benih ayah dan ibu, air ketuban, bungkus bayi, ari-ari. Pancer kelima ya air susu ibu. Tanpa dari 5 ini tidak akan menjadi manusia. Nah, itu hubungannya dengan pencarian jati diri tadi. Jadi jati diri itu dicari tidak ke makam-makam, kuburan-kuburan keramat, tidak. Sudah ada dalam diri kita sendiri. Untuk menguasai diri sendiri tidak mudah.
harus menguasai sistem otak, harus menguasai sistem kalbu, harus menguasai darah, bagaimana aliran darah semua. Spiritual zaman sekarang begitu, tidak pergaiban, tapi justru logika. Maka menghubungkan antara sains, ilmu pengetahuan, dengan agama ini ada banyak jembatannya. Yaitu salah satunya berbagai disiplin ilmu, maka disebut metafisika. Itu dapat digabungkan sampai akhir zaman, pengetahuan apapun bisa dimasukkan dalam metafisika. Baru itu dikatakan spirit. Motivasi spiritual, memotivasi diri untuk mencapai kesempurnaan, memotivasi diri untuk mendekatkan diri kepada kuasa Tuhan, kuasa Allah atau kuasa Sang Yang Widi. Nah, itu diawali dari hakikat pribadi. Ini ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat dalam keislaman pasti diawali dengan membaca basmalah. Tapi kalau hakikat, rukun Islam pertama syahadat, maka selalu diawali dengan 2 kalimat syahadat. Sama dalam Hindu pun juga diawali dengan Gayatri Mantram. Syahadatnya Hindu, syahadatnya Kabudan, Buddha juga parita kebenaran. Syahadatnya Kristen juga begitu, ada iman rasuli. Jadi semua tadi tidak ada bedanya, karena dalam satuan negara NKRI kita yaitu Pancasila. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan agama lagi kepada Tuhan yang satu. Hanya ritualnya, tata caranya saja yang berbeda-beda, tergantung zamannya. Nah, kalau kita sudah bisa memeluk semuanya, kita mengetahui dalam pengetahuan umum dan pola berpikir, yaitu jiwa ini dalam otak semua, ya, itu terjadi penetralan semua, jadi global yang kita pelajari. Makanya jadikan persatuan itu melalui Pancasila, khususnya lambang NKRI yaitu Garuda Pancasila. Tidak ada memihak satu agama apapun, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebagai sila pertama dari Pancasila. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita kembangkan filosofis hidup dan kehidupan dengan tatanan yang ada di Pulau Jawa, baru kita berkembangkan nanti di pulau-pulau yang lainnya sesuai dengan falsafah hidup masing-masing. Sampai di sini dulu. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Terakhir, salam Pancasila.